Nova Puspa Jaivana Dan aku Rida Novincia Wirasmi. Di sini kami bakalan nemenin waktu favorit kalian. Di mana lagi kalau bukan di podcast Sejuta Informasi. Ngobrol-ngobrol santai tapi serius. Oke, di sini kita berdua bakalan bahas topik-topik yang seru banget. Mulai dari topik yang ringan sampai topik yang bikin kita mikir. Dan pastinya dengan sudut pandang yang unik serta informatif. Nah, jadi segera siapin minuman favorit kalian dan cari tempat duduk yang nyaman. Dan mari kita mulai obrolan kita. Oke, Kak, gimana kalau kita sekarang ngobrolin tentang topik-topik yang gak usah terlalu berat nih? Setuju banget Kak, soalnya beban hidup itu udah terlalu berat. Jangan ditambahin sama topik-topik yang terlalu Betul berat. banget. Ngomongin tentang topik yang gak usah terlalu berat. Kebiasaan sehari-hari, Kak. Oh, kebiasaan sehari-hari pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya dunia digital. Wih, betul banget tuh, Kak. Pastinya kita setiap hari nggak akan pernah bisa lepas sama yang namanya dunia maya di era yang serba digital ini. Lagian siapa sih anak zaman sekarang yang nggak tahu sama yang namanya dunia digital? Hampir mustahil ya Kak, anak zaman sekarang ada yang nggak tahu sama yang namanya dunia digital. Tapi buat teman-teman yang masih belum tahu nih, apa itu definisi dunia digital? Nah, dunia digital itu adalah lingkungan yang terbentuk dari teknologi informasi dan komunikasi, di mana itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kayak internet, media sosial, game online, dan masih banyak lagi. Terus FYI nih, Kak, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 itu menyatakan bahwa mayoritas pengguna platform digital itu didominasi oleh generasi milenial dan juga Gen Z loh, Kak. Masa sih Kak? Iya, bener loh, Kak. Wah, berarti bisa dibilang generasi-generasi ini tuh udah mulai banget sama yang namanya teknologi ya Kak? Betul banget. Ini juga bisa jadi sisi positif di mana generasi ini bisa memudahkan untuk mengakses platform digital. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan banyak orang di luar sana. Kak, tapi kalau berinteraksi dengan banyak orang ya, apalagi sama orang di luaran sana, itu kan pasti nggak bisa sembarangan dong. Iya, karena di luar sana itu pasti luas ya Kak. Kita Iya, nggak luas. tahu mereka siapa, di mana tempat tinggalnya. Nah, teman-teman juga pasti tahu kan sama istilah netizen. Dimana kalau kita ngeposting sesuatu, atau bahkan cuma komentar di suatu postingan, pasti kan ada tanggapan-tanggapan dari orang lain ya. Dan kita kan kebanyakan nggak tahu siapa orang itu, rumahnya di mana, umurnya berapa, gitu Kak. Terus kita juga termasuk dari netizen Oh loh, iya, Kak. kita dan teman-teman yang ada di rumah juga termasuk netizen tuh. Netizen. Terus ngomongin tentang netizen nih, beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral tentang salah satu daerah yang jalanannya rusak parah, hampir 10 tahun lamanya nggak kunjung dibetulin. Iya ya, yang itu ya, wah itu sempat viral dan booming banget loh Kak pada waktu itu. Hampir ke seluruh Indonesia tahu Iya, berita itu, pastinya Kak. tahu. Itu juga berkat salah satu warga daerah tersebut yang menyuarakan pendapatnya, menyuarakan keluh kesahnya tentang keadaan jalannya ini, dan alhamdulillahnya didukung oleh para netizen dan membuat video ini viral. Wow. Akhirnya terdengar oleh pemerintah. Keren. Berarti itu berkat para netizen yang bisa mendukung aksi speak up dari salah satu warga yang di sana untuk menyuarakan pendapatnya hingga banget. didengar ke telinga pemerintah. Betul Wow, banget, keren Kak. sih. Emang keren banget netizen ini, bener-bener the power of netizen. Wow. Tapi nih Kak, nggak selamanya yang dilakukan netizen itu bener loh. Dari mereka masih banyak banget yang kurang paham sama yang namanya etika digital. Apalagi kalau orang itu udah keasikan main di media sosial, terus di platform digital, jadi abai sama yang namanya etika. Wah, Kak, padahal etika digital itu penting banget loh ya buat berinteraksi di dunia digital ini. Terus Kak, contoh kasus kalau kita abai sama yang namanya dunia digital itu apa sih? Kalau contoh kasusnya itu pasti banyak banget ya Kak. Di dunia digital itu kan luas. Iya. Terus untuk contohnya sendiri itu misal kayak ada si A sama si B. Mungkin dari awal hubungan mereka kurang baik. Iya. Terus si A nyebarin berita-berita yang nggak benar tentang si B, nyebarin data-datanya si B ini. Terus kalau beritanya udah viral, udah diketahui banyak netizen, bisa aja si B ini mendapatkan hujatan-hujatan dari para netizen. Berarti itu dari salah
si A itu yang nyebarin berita nggak bener dan Betul netizen banget. juga sendiri yang nggak menyaring informasi itu secara mendalam. Luas. Jadi asal menyimpulkan kalau berita itu benar dan malah menghujat si B ini dan akhirnya si B menjadi korban. Betul banget Kak. Kalau udah kayak gini kan kasihan si korbannya ya Kak. Iya, Mentalnya kasihan bisa banget. down, bahkan kadang ada sampai kasus-kasus bunuh diri. Wah, ya dan itu kayak nggak cuma satu atau dua kasus saja kak, Banyak banyak banget banget. kasus kayak gitu. Dan itu hanya karena kurangnya literasi digital para netizen ya kak. Dan kalau kan ada berita-berita kayak gitu nih, nah netizen kan mayoritas yang hujat, terus yang lainnya malah ikutan ngehujat. Betul Kalau banget. ada yang ngedukung, ngebela, malah ikutan dihujat. malah dihujat. Apalagi sekarang nih Kak yang lagi marak banget tentang kasus-kasus penipuan. Oh, modus penipuan. Wah, aku itu pernah baca di berita-berita itu ada dua macam modus penipuan tuh kak. Ada yang lewat chat sama yang lewat telepon. Yang lewat chat itu biasanya ada nomor nggak dikenal, itu tiba-tiba ngirim suatu file yang itu tulisannya biasanya undangan pernikahan. Betul. Kadang kan kita jadi orang itu penasaran ya Kak. Terus Iya, akhirnya penasaran. ngebuka file tersebut. Nah, kan kita nggak tahu ya isi di dalam file itu apa. Bisa aja itu adalah suatu virus yang bisa menggerogoti isi data-data di dalam smartphone kita. Betul banget tuh Kak. Ada lagi modus penipuan lewat Oh telepon iya, Kak. lewat telepon. Itu juga sama seperti tadi, yaitu ada nomor nggak dikenal, tiba-tiba telepon tuh kak. Ngabarin kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau keluarganya lagi nggak di rumah ya Kak. Nah, Pastinya kita panik. Gitu. Terus di era yang serba digital ini kita harus benar-benar berhati-hati ya Kak untuk menjaga data dan privasi kita. Terus menurut Kak Jenita sendiri nih, gimana sih cara kita agar bisa melindungi data dan privasi kita? Nah, aku itu baca-baca di internet juga kak. Menurut kompas.com ada 3 cara untuk melindungi data dan privasi kita, yaitu yang pertama dengan cara hati-hati terhadap nomor tidak dikenal, seperti yang sudah kita ulas bareng-bareng tadi. Terus yang kedua, buat kata sandi media sosial yang rumit. Kata sandi media sosial yang rumit. Tapi ya Kak, jangan sampai lupa kita buat Dicatat. Takutnya nanti malah lupa, hilang, dan akhirnya kita nggak bisa login ke akun media sosial kita. Terus kak, ada yang rame nih anak muda zaman sekarang, model pacarannya itu kayak Tukeran password IG, TikTok, bahkan password HP pun saling tahu ya Iya. Kak. Sebenarnya kayak gitu tuh boleh nggak sih Kak? Kalau menurut saya ya itu sebenarnya dihindari aja. Soalnya kan kita nggak tahu ya, itu kan masih dalam hubungan pacaran, nggak tahu kedepannya itu kayak gimana. Betul banget. Jadi sebisa mungkin jangan ya Kak, karena kita nggak tahu kedepannya itu bakal kayak gimana. Bisa Betul. aja kalian putus dengan keadaan yang nggak baik-baik. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai nih putus dengan keadaan yang nggak baik-baik, akhirnya musuhan dan dendam. Apalagi kalau kalian udah saling bisa ngeakses akun sosial media masing-masing nih, bisa aja nyebarin berita-berita yang nggak benar lewat situ ya Kak. Nah, Ngebajak akunnya. Betul, disalahgunakan akun kalian bisa-bisa. Jadi sebisa mungkin jangan ya deh ya. Oke, lanjut untuk yang ketiga, yaitu hati-hati dalam memberikan izin aplikasi. Misalnya kalau kita download suatu aplikasi tuh, apalagi aplikasinya dari suatu web yang nggak resmi. Nah itu kan kalau mau login, itu kan ada friksi. persyaratannya. Dan itu banyak banget. Panjang banget, kadang kita Iya. sampai males bacanya ya Males Kak. baca, akhirnya asal-asalan klik selanjutnya, klik izinkan. Nah gitu kan bisa aja di salah satu persyaratannya itu ada poin yang menyatakan kalau aplikasi tersebut akan mengakses bisa aja nomor telepon, foto, video, dan data-data pribadi kita. Betul banget Kak. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ya Betul, karena harus. semua yang ada di platform digital itu privasi kita, Iya. data kita. Karena apa-apa itu serba digital. Sampai ke dunia kerja juga banyak banget yang Digital. pakai platform digital ya Kak. Oke, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau skill digital itu biasa kita temui dalam media sosial, yaitu content creator, bisa aja YouTuber atau TikTokers.
Terus ada juga graphic designer, ilustrator, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian buat teman-teman nih, khususnya kelas 9 yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yang ingin cepat-cepat kerja, yang ingin ke SMK aja, bisa banget nih daftarin diri kalian ke SMK Pemuda 1 Kesamben. Nah, di sini tuh ada jurusan baru. Jurusan apa sih, Kak? Jurusan apa lagi kalau bukan jurusan DKV? Nah, di jurusan ini tuh kalian bisa menaungi bidang-bidang pekerjaan yang tadi ya, Kak. Tapi nggak cuma jurusan itu aja ya, Kak. Ada Masih ada jurusan yang lain. lainnya yang tentunya bisa menunjang kalian di dunia kerja nantinya. Oke. Kak, tadi kan kita udah ngobrolin banyak hal tentang dunia digital. Iya. Terus kalau Kak Jenita sendiri pesan-pesannya tuh apa sih? Oke, buat teman-teman semuanya, jadi di era digital ini kita harus punya keterampilan digital yang relevan supaya kita nggak ketinggalan. Tapi perlu ditekankan bahwa etika dan keamanan juga nggak boleh diabaikan, karena itu adalah pondasi yang membuat kita bertahan di dunia yang serba digital ini. Betul banget, digital skill emang bisa membuka banyak peluang. Tapi kalau kita nggak hati-hati, wah resikonya itu luar biasa ya, Kak. Dan resikonya itu nggak nanggung-nanggung loh, Kak. Kalau udah lengah dikit bisa membahayakan banget. Apalagi jejak digital itu nggak bisa hilang ya, Kak. Betul, nggak pernah hilang. Oke, jadi Yuk, jadi generasi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dengan menemukan masa mudamu di SMK Pemuda 1 Kesamben. Berkarya, berprestasi, Smegda Jaya. Bye-bye guys.